Teman-teman saya sekalian, Ummu Umarah ngajarin kita suatu hal yang sangat besar sekali, yaitu bahwa hal tertinggi yang seharusnya menjadi cita-cita kita semuanya adalah murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat nanti. Emang sih sahabat tuh kalau ditanya gitu, cita-cita kamu apa gitu, nggak lain nggak bukan, pasti semua sahabat akan bilang cita-cita kami adalah kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya ya, saya tuh kalau bahas urusan-urusan kayak gini, kan kayak jelas banget betapa sangat besarnya cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Kita pelajarin sejarahnya sahabat siapapun, pasti ujungnya, pasti di antara pelajaran hidup mereka tuh ada satu hal benang merah. Benang merahnya kan namanya cinta sama Nabi Muhammad gitu. Kita dipelajarin Sayyidah Khadijah. Apa hal terbesar dalam hidup Sayyidah Khadijah? Cinta sama Nabi Muhammad, sama Allah, sama Rasulullah. Kan begitu. Kalau kamu pelajarin sejarah hidupnya Sayyidah Fatimah, apa yang paling besar dalam diri Sayyidah Fatimah? Cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai dibilang Fatimah, saya akan segera meninggal dunia. Sayyidah Fatimah nangis. Tenang Fatimah, kamu akan segera nyusul saya juga. Sayyidah Fatimah langsung senyum. Langsung ketawa Sayyidah Fatimah. Kenapa gitu? Karena cintanya sama Nabi Muhammad membuat beliau tetap ingin bersama. Makanya ketika dibilang kita akan segera berpisah karena saya akan segera meninggal, beliau menangis jadinya karena nggak ada hal yang paling menyedihkan dari seorang pecinta lebih daripada terpisah dengan yang dicinta. Dan nggak ada berita paling menyenangkan bagi seorang pecinta daripada kebersamaan dengan yang dicinta. Saudara sekalian, kalau kamu pelajarin sejarah Sayyidah Aisyah, hal terbesar dalam diri Sayyidah Aisyah adalah cinta. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kalau kamu pelajarin sejarahnya Ummu Habibah, kamu pelajarin sejarahnya Sayyidah Zainab, kamu pelajarin sejarah semua perempuan-perempuan solehah. Yang terakhir kemarin Ummu Sulaim dengan anaknya Anas bin Malik, sampai dihadiahkan Anas buat Nabi Muhammad. Apa namanya kalau bukan cinta? Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita pelajarin sejarah hidupnya para sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalam, kita akan tahu benang merah dalam kehidupan mereka semuanya, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan, gitu kan? Insya Allah tahun depan kita akan mempelajari yang laki-laki, kisah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya menarik ya? Boleh begitu? Kayaknya boleh semuanya dah. Saudara sekalian saya muliakan, benang merahnya tuh semuanya sama-sama cinta. Makanya kenapa saya memang memilih untuk membahas kisah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad, mau mengajarkanmu tentang benang merah ini teman-teman. Biar kamu tuh juga berkehidupan di zaman sekarang ini dengan benang merah yang sama juga gitu, yaitu cinta. Biar kamu gak gampang-gampang kebawa-bawa sama orang-orang yang suka bilang, ngapain sih hadir maulid bid'ah, ngapain sih banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad bid'ah, ngapain ziarah makam Nabi Muhammad syirik, ngapain kamu itu segitunya cinta sama Nabi Muhammad, itu hulu berlebih-lebihan, itu fanatik, itu apalah semua yang orang-orang sampaikan itu. Biar kamu tahu, selama ini yang diajarkan sama ulama-ulama dalam jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, gak ada seujung kuku dari cintanya para pendahulu-pendahulu kita.
Kamu mau bandingin cinta kamu sama Nabi Muhammad yang cuman sekedar sholawatan, cuman sekedar hadir majelis kayak beginian, adem, enak, gak lapar, gak haus, iya kan? Biasa-biasa aja gitu. Kamu mau bandingin sama Ummu Umaroh yang terluka di medan peperangan? Kamu mau bandingin sama Ummu Sulaim yang ampe ngasihin anaknya kepada Nabi Muhammad? Kamu mau bandingin sama Sayyidah Fatimah sama Sayyidah Khadijah yang sampai dari asalnya kaya raya sampai harus berbulan-bulan hanya makan dari daun-daunan hijau. Kamu mau bandingin cinta kamu sama siapa? Cinta kita nggak ada seujung kukunya teman-teman. Cinta kita sama Nabi Muhammad nih ya, remehan rengginang di kaleng kongguan. Kayak nggak ada artinya apa-apa gitu, sepele banget, sepele banget. Cinta saya sama Nabi Muhammad sepele banget, sepele banget. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya dibandingin sama mereka-mereka itu. Jadi kamu kuatkan hati, kuatkan diri, pastikan langkah, jalan yang kita tuju jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang paling besar. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para syuhada, para pejuang-pejuang, di antaranya Ummu Umarah, di antaranya semua orang-orang yang telah saya sebutkan kisah-kisah mereka di tempat ini. Wassalihin, jalannya orang-orang soleh. Jalan mereka adalah jalan cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cita-cita tertinggi mereka murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Itu cita-cita mereka. Siapapun dari mereka, yang tuanya, yang mudanya, yang laki-lakinya, yang perempuannya, gak ada lagi yang lebih mereka inginkan, yang lebih mereka harapkan daripada di akhirat nanti bisa bersama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, ustazah, tapi kan mereka ketemu sama Nabi Muhammad. Mereka kan bisa lihat Nabi Muhammad. Mereka bisa dengar suara Nabi Muhammad. Ummu Umarah secinta itu sama Nabi Muhammad kan pantas ustazah. Ummu Umarah lihat wajah Nabi Muhammad. Ummu Umarah dengar suara Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bilang barakallahu lakum ya ahla hadzal bait, Ummu Umarah dengar suara Nabi Muhammad. Ummu Umarah lihat ketika Nabi Muhammad berdarah-darah. Ummu Umarah lihat saat Nabi Muhammad ada di medan-medan peperangan di mana-mana tempat. Habib bin Zaid lihat, Abdullah lihat, orang-orang yang Ustazah ceritakan mereka lihat Nabi Muhammad. Wajar jika mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang kita hidup di zaman kayak gini Ustazah, kita nggak lihat wajah Nabi Muhammad. Gimana kita bisa punya cinta sama Nabi Muhammad? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, buat cinta nggak perlu jumpa. Ada banyak sekali di antara anak-anak kita ini cinta setengah mati tuh sama aktor Korea. Betul nggak? Anak-anak muda kita itu banyak banget yang mengidolakan tergila-gila sama pemain sepak bola, siapa tuh namanya? Ama Messi lah, ama siapa tuh? Ronaldo. Kayak begitu kok. Ada banyak banget. Emang mereka pernah ketemu? Kagak, gak pernah. Emang anak-anak muda kita itu perempuan-perempuan pernah ketemu sama opa-opa Korea?
Agak ada, nggak ketemu tuh. Bahkan ada banyak di antara kita ini, banyak mengidolakan, cinta sama Presiden Soekarno misalnya gitu kan. Banyak di antara orang-orang kita ini mencintai bahkan sampai Presiden Turki Erdogan gitu kan, Erdogan itu pada dicintai tuh sama orang-orang kita. Saya nggak lagi menyalahkan, nggak, silakan aja, saya cuma lagi mau ngasih tahu sama kamu, buat cinta tak perlu jumpa, buat cinta tak perlu jumpa. Tapi kalau kamu kepengen jumpa, kamu harus cinta. Kamu harus cinta teman-teman. Buat kamu dapat berjumpa dengan siapapun yang kamu cinta, kamu harus, buat siapapun yang kamu cinta, kamu harus cinta dulu gitu. Kamu kepengen jumpa sama siapapun tuh harus cinta. Terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang sama Nabi Muhammad cintanya luar biasa. Di zaman-zaman sekarang. Saya ceritain kepadamu tentang Hubabah Haddadah di buku Bidadari Bumi 2. Iya, Bidadari Bumi 2. So ikut sekalian yang saya muliakan, saya tulis buku itu di masa pandemi. 2 tahun silam ya, tahun 2021. Mengais-ngais ingatan dari kehidupan saya di Tarim sana. Ada salah satu teman saya di Tarim, dia cerita, dia bilang sama saya, "Kak, kok bisa inget sih kak? Saya kok udah gak inget sama sekali ya?" Kak Imani cerdas, dia bilang. Saya bilang enggak, saya gak cerdas. Tapi memori kita selalu memilih. Coba kamu perhatikan, apa yang masih kamu ingat sampai sekarang dari masa-masa lalu kamu? Itu selalu adalah sesuatu hal yang nempel di memori kamu. Kenapa? Karena ia sangat emosional. Kamu rasakan. Tinggal kamu lihat aja. Ada banyak di antara kita yang mau-maunya menyimpan sesuatu hal yang sifatnya kebencian, sifatnya kesakitan hati, sifatnya omongan orang yang gak enak tuh dia simpen aja gitu. Gimana ya Ustazah, saya gak bisa lupa. Ya itu hak kamu sih. Tapi kalau saya gak mau memilih hal-hal yang seperti itu untuk saya masukkan dalam hati. Gak usah diinget-inget yang begituan. Saya menganggapnya sebagai sampah. Sampah ngapain disimpen-simpen? Orang bodoh yang nyimpen-nyimpen sampah. Kalau kamu mau simpen hal-hal yang indah. Karenanya sampai dengan sekarang setiap kali saya ngelihat ada hal-hal ajaib dalam diri orang gitu. Hal-hal yang mempesona bagi saya gitu. Saya akan berusaha untuk mengingat-ingatnya dalam hati saya. Dia subhanallah baik banget ya. Termasuk kepada orang-orang di sekeliling saya. Umi saya hanya akan mengingat hal-hal indah dalam kehidupan umi saya. Saya gak akan mengingat kesedihan-kesedihan umi saya misalnya gitu. Saya hanya akan ingat hal-hal yang indah-indah dalam diri umi saya. Tentang ibadahnya, tentang tengadah tangannya, tentang tangisannya di saat beliau menghadiri majelis maulid, tentang tangisannya di saat beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu bagi saya adalah hal-hal yang sangat-sangat indah. Saya akan terus menyimpannya di dalam memori saya sampai kapanpun.
Kamu nih punya pilihan kayak hadir di majelis ini. Kamu bisa ingat yang ya ampun penuh perjuangan harus datang dari sebelum subuh. Bisa. Gitu kan, ya ampun desek-desekan, macet banget. Bisa. Kamu bisa mengingat-ingat hal-hal yang seperti itu. Tapi kamu juga bisa mengingat betapa menyenangkannya hadir di majelis-majelis kita. Betapa menyenangkannya tertawa bersama, menangis bersama. Betapa menyenangkannya mendengarkan saya bercerita. Betapa menyenangkannya bersolawat bersama-sama, qiyam bersama-sama, mengumandangkan salam bersama-sama. Bukankah itu hal yang indah, bukan? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu yang saya sangat berharap kamu simpan dalam memori kamu. Simpanlah hanya hal-hal yang indah-indah. Dengannya kamu bisa terus mengingat dalam kehidupan kamu hal-hal yang dapat membuat kamu tersenyum sampai kapanpun. Dan gak ada yang lebih indah untuk ada di memori daripada Nabi besar Muhammad. Karena nyatanya tak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Ustazah, tapi saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar suara. Iya, tapi kamu bisa lihat orang-orang yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dan mereka adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan orang-orang, yang pernah berjumpa dengan orang-orang, yang pernah berjumpa dengan orang-orang. Terus punya silsilah sampai bersambung kepada Nabi Muhammad. Saya ketika menceritakan tentang Ummu Umarah, saya mendengar cerita ini dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid mendengarnya dari gurunya, gurunya mendengarnya dari gurunya, gurunya mendengarnya dari gurunya, dari gurunya, hingga sampai kepada orang yang mendengarnya langsung ketika Ummu Umarah bercerita ini. Kami punya silsilah ilmu yang tersambung sampai dengan kepada kamu. Kamu mendengarnya dari saya mendengarnya dari guru saya. Sampaikan ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya mata bisa melihat orang yang menyampaikan cerita tentang Nabi Muhammad. Kamu punya telinga, bisa kamu gunakan untuk mendengarkan lebih banyak hal-hal, kisah-kisah yang membuatmu bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Dari sanalah seharusnya memori kamu memilih kisah tentang Nabi Muhammad, masukkan dalam memorimu. Tutup, gembok, jangan biarkan keluar lagi. Gimana caranya? Cinta. Kamu mendengarnya dengan penuh cinta. Matamu melihat dengan cinta. Telingamu mendengar dengan cinta. Sebagaimana saya berusaha untuk menyampaikan kisah ini dengan cinta. Terima dengan cinta, kita bersambung dengan cinta. Cinta itulah kelak yang akan membuatmu di hari akhirat nanti punya tiket berupa jumpa. Kamu dibagi tiket. Tiap kali kamu merasakan rasa cinta tersebut, kamu bisa bawa mati cinta ini. Kalau kamu bisa bawa mati cinta ini, begitu kamu mati, kamu dikasih tiket. Judul tiketnya bersama dengan yang dicinta. Tiket yang sama pernah diminta oleh Ummu Umarah dalam hidupnya. Ya Rasulullah, id'i lana an yaj'alana rufaqa'aka fil jannah. Wahai Rasul, doakan kami agar kami dapat menjadi
pendamping-pendampingmu, kawan-kawanmu kelak di surga nanti. Jangan cuma dikasih di dunia wahai Rasul, di dunia kami senang banget dikasih ini. Hingga bahkan harus berdarah-darah badanku, hingga bahkan harus tewas di antara kami sekalipun untukmu. Ini adalah sebuah karunia dari Allah untuk kami. Doakan agar kami tetap dapat memandangmu di akhirat nanti. Doakan agar kami dapat membersamaimu di akhirat nanti. Tiket yang banyak diminta para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad banyak memberikannya. Entah itu berupa doa seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ij'alhum rufaqa'i fil jannah. Doa Nabi kepada Ummu Umarah dan keluarganya, ataupun langsung berupa jaminan kebersamaan dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan itu banyak diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada orang-orang baik secara langsung ataupun lewat mimpi. Yang secara langsung Nabi Muhammad sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar anta fil jannah, Umar anta ma'i fil jannah. Banyak Nabi Muhammad sampaikan, 10 orang dijaminkan surganya oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Disampaikan, tentu Nabi Muhammad tidak menjamin surga seseorang, melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ahl Badr if'alu ma syi'tum fa innallaha qad ghafar lakum. Wahai ahli Badar, silahkan kerjakan apapun sesudah hari ini, kalian semua sudah tertulis surganya sesudah saat ini. Langsung tuh dikasih tiket-tiketnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan banyak pula yang dijanjikan berupa mimpi. Salah satunya kepada cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Husain. Di hari kewafatan Sayyidina Husain, pagi hari itu Sayyidina Husain yang sedang berpuasa hari Asyura, karena tanggal 10 Muharram waktu itu, beliau bermimpi pagi hari itu Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, ibundanya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali ayahandanya, saudaranya Sayyidina Hasan, udah meninggal duluan Sayyidina Hasan. Semuanya pada kumpul gitu, kemudian bilang kepada Sayyidina Husain, ya Husain, al-lailah taftur indana. Wahai Husain, hari ini kamu akan berbuka puasa bersama dengan kami. Makanya Sayyidina Husain meninggal pas bareng waktu maghrib. Pas banget waktu maghrib. Meninggalnya Sayyidina Husain dengan terpenggal kepalanya di medan Karbala. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, udah dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Sore hari ini wahai Husain, kamu sudah akan berbuka puasa bersama dengan kami. Enak benar. Dan para sahabat Nabi Muhammad mendapatkan kebersamaan tersebut dengan ucapan Nabi Muhammad, Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Kita semua dapat sebuah persyaratan. Tinggal kita penuhin persyaratannya. Kalau checklist, insya Allah kita masuk juga dalam cita-cita agung ini. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Ustazah, gimana kalau ada orang cinta banget sama Nabi Muhammad tapi dia gak mau sholat, dia gak nutup aurat, dia pacaran kemana-mana, dia berzina kemana-mana, yang penting kan cinta sama Nabi Muhammad? Ya bohong. Cintanya bukan cinta benar, cinta bohong. Ummu Umarah buat Nabi Muhammad rela tewas kok kalau diperlukan. Apalagi sholat, gampang banget. Apalagi nutup aurat, gampang banget. Orang tuh kalau cinta pasti akan menjadi budak dari yang dicintainya. Budak tuh disuruh ngapain aja manut, ikut. Cinta kok. Tuh
para istri-istri yang baru nikah, lagi cinta-cintanya sama suaminya, disuruh apaan aja dia mau. Betul apa enggak? Dibangunin malam-malam suruh bikin nasi goreng. Apaan aja gitu. Orang kalau cinta teman-teman, ya Allah, udah deh gak usah bicara gitu. Ibu-ibu nih kan cinta sama anaknya kan. Kalau anaknya lagi sakit kayak apaan coba? Bu, Umi saya sakit, doa saya Allah pindahin sakit Umi saya ke saya. Saya biasa aja cintanya, saya ngerasa saya cinta sama Umi saya, tapi biasa aja. Bisa bikin saya doa kayak begitu. Masa Nabi Muhammad kita ngaku cinta sama Nabi, terus Nabi Muhammad bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat ya kalian, jangan tinggal salatnya. Kemudian kamu ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi yang ya saya cinta sih, tapi salat nggak usah lah, nggak usah. Ya nggak mungkin. Teman-teman serius sekalian, kalau kamu cinta kamu bakalan taat. Itu udah pasti. Itu ilmu prinsip udah pasti. Makanya kalau saya bilang tuh senjata paling kuat adalah senjata cinta. Cinta. Kalau kamu cinta kamu bakalan taat. Kalau kamu cinta kamu bakalan taat. Kalau kamu cinta kamu akan berusaha untuk menghindari apapun yang membuat yang kamu cinta meninggalkanmu. Meninggalkan dosa-dosa. Kalau kamu cinta, tiap kali kamu habis berbuat dosa kamu pasti bakalan nyesel. Dan berusaha untuk bertaubat pada Allah SWT. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu hal-hal pelajaran-pelajaran besar yang bisa kita ambil dari Ummu Umarah, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan bacakan beberapa Fatihah. Yang pertama, Fatihah kita akan tujukan untuk arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia, terutamanya Bu Ana dan juga Haji Abdullah bin Haji Nafis yang memang hari ini sedang haul ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT membahagiakan mereka semuanya dalam alam kuburnya. Juga untuk Umi saya yang tercinta, Umi Nur binti Muhdar Asgaf, juga untuk arwah keluarga kita semua kita doakan. Mudah-mudahan Allah SWT membahagiakan mereka semua dalam alam kuburnya. Al-Fatihah. Annallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yataghashshahum birrahmal maghfirah wa yaskinumul jannah birahmati syai'ulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang kedua kita doakan negeri kita yang tercinta ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan kita juga doakan saudara-saudari kita yang berada di mana-mana juga, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penderitaan mereka insyaallah. Patah hati saya tiap buka televisi kabarnya berita kelaparan di Gaza, anak-anak yang terluka, korban-korban peperangan gitu. Sekarang kayaknya lagi musim kelaparan di sana-sana ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat penderitaan mereka insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diberi kedamaian, diberi kemudahan, diberi hal-hal yang indah-indah di dunia insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT angkat semua kesusahan-kesusahan dari negeri kita maupun dari negeri-negeri manapun aja insyaallah. Mudah-mudahan umat Islam semuanya dikasih jalan keluar, dikasih kesenangan, dikasih kemudahan, dikasih kedamaian, dikasih ketenangan, dikasih ketentraman ala hadhihin niyah wa bikulli niyatin salih, dikasih kesejahteraan dimanapun saja mereka berada semuanya insyaallah. Umat Islam kita doakan mudah-mudahan Allah karuniakan kesejahteraan dimanapun saja mereka berada di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti insyaallah. Semoga Allah ampuni segenap dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita. Yang sedang sakit-sakit mudah-mudahan Allah SWT sehatkan.
Yang sedang sulit-sulit semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Yang sedang lapar-lapar semoga Allah beri makan, beri rezeki kepada mereka semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Tebet Barat dalam 1 dan Tebet Barat dalam 2 atas kebaikan dan pengertiannya, dan juga permohonan maaf dari panitia khususnya, ini dari saya juga lah ya, tapi khususnya dari panitia. Minta maaf yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini atas segala kekurangan-kekurangan, mungkin yang nggak dapat tenda, yang nggak dapat tempat duduk atau apapun aja lah yang nggak enak, saya mohon keluasan hatinya untuk dapat memaafkan, karena ya beginilah ya keterbatasan, segala keterbatasan kami semuanya ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul karena cinta, berpisah dalam keadaan terjaga, dan mudah-mudahan kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, insyaallah bulan depan kita akan ketemu lagi tanggal hari Minggu ketiga ya, jadi bukan minggu terakhir karena memang ada kegiatan yang lain yang enggak bisa ditunda pada bulan tersebut. Baik, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya